kasar ini berkeringat ketika kita mengamalkan sholat ataukah kita bertafakur. Allah Ta'ala membersihkan kulit ini, unsur daripada tanah ini. Jasad Adam ini dibersihkan sehingga kita dapat mengenal batang tubuh Muhammad yang ada pada diri ini, yang ada pada tubuh kita sendiri. Ketika jiwa kita telah bersinar, telah bercahaya, maka kita akan dibimbing secara laduni oleh Allah Ta'ala. Kita akan mulai berakhlak tanpa kita buat-buat mensengajakan diri, tetapi benar-benar murni daripada dalam diri ini, dengan keluguan kita, dengan kesadaran kita kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya semuanya itu datang daripada Allah Ta'ala. Selama ini kita hanya mengetahui yang tertulis di berbagai macam kitab adalah 7 lapis langit dan bumi. Insya Allah 9 perjalanan jiwa dan 9 lapisan bumi yang perlu kita jalankan. Kenapa kita diperjalankan dengan jiwa? Untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Kita mi'raj dengan jiwa, sedangkan datuk kita dengan tubuh kasar. Itulah menjadi rahasia. Kita tenggelam kejatnya Allah dengan nyawa kita, sedangkan datuk kita dengan tubuh kasarnya. Berarti tubuh kasar itu bukan tubuh kasar sebagaimana tubuh kasarnya kita. Jiwa yang telah bercahaya menghafal segala sifat-sifatnya Allah, sehingga insya Allah kita sebagai manusia hambanya yang fakir dapat mengikuti contoh dan tauladannya. Yang telah dia jadikan sebagai batang tubuhnya adalah batang tubuh Muhammad, sehingga ketika Isra dan Mi'raj dirinya sendiri yang berjalan dengan tubuh kasar dan lenyap tenggelam ke dalam zat Allah Ta'ala dengan tubuh kasar. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menyatakan dirinya sebagai batang tubuh Muhammad. Tetapi pemahaman seperti ini akan bertentangan dan tidak semua orang akan meyakini siapakah sesungguhnya Muhammad itu, sehingga dia menjadi nabi awal dan akhir, penutup segala nabi. Namanya dikenal di seluruh alam. Ketika batang tubuh kita mulai berakhlak, maka dialah batang tubuh Muhammad. Kalau kita sudah selalu terbiasa melatih diri ini dengan menghidupkan zikir kolbi kita atau zikir nafas, nafi dan isbat setiap hari di dalam kehidupan ini, maka insya Allah semua elemen dari api, angin, air, tanah, darah, daging, tulang, dan kulit akan hidup, akan berzikir. Hiduplah jiwa kita, hiduplah rasa ini, rasa Allah akan menuntun kita agar kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Insya Allah, amin. Jika Allah Ta'ala memogakan tabir kekasyafan pada mata ini, maka kita akan menyaksikan nyawa kita. Cermin yang ada pada hati ini sudah bersih, sudah bersinar, akan terpampang, yang ada di dalam diri ini akan terpampang keluar. Kita akan mendapat menyaksikannya dengan mata kasar kita. Kita akan melihat kebesarannya Allah Ta'ala dengan rasa kita. Melalui nur yang ada pada kolbi ini akan menjadi teranglah rasa. Saking terangnya akan menjadi gambar yang akan kita lihat nantinya, yang akan kita saksikan. Itulah kasyaf, itulah warna tubuh dasar ini, perkenalan kita dengan alam gaib, alamnya Allah Ta'ala. Jiwalah yang akan beramal, yang akan mengajarkan batang tubuh ini untuk berakhlak di atas muka bumi ini. Bagaimana caranya dia mengambil jalan kebaikan, keburukan, apakah dia bisa bijaksana. Jiwa ini akan mengajarkannya satu persatu. Ketika kita selalu mengikuti tuntunan daripada diri kita sendiri, itulah rasa kita. Ketika dia telah tersambung kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah rasa inilah akan membimbing kita dan menuntun kita. Awal ku termenung merenungi nasibku,
yang begitu lama terhina dan merana berkepanjangan di atas punggung bumi tanpa arah dan tujuan, yang semakin hari diriku semakin terhijab dan diselimuti oleh nafsu bumi, angan dan hayal begitu jauh dan ramai, dikalah mengatur rencana dan cita-cita demi memuaskan kesenangan syahwatku, hingga menebalkan perasaan dan prasangka dengan hijab bumi, membatasi rasa, meredupkan cahaya terang dalam hati. Akhirnya aku melupakan diriku sendiri, aku melupakan rasaku, aku melupakan asal diriku. Hatiku polos menyapa dan bertanya, apakah engkau telah mengenalku? Apakah kau tahu jika selama ini aku bersamamu? Aku menyaksikan keegoan dan kesombongan. Seketika aku tersadar dan bertanya, apakah aku harus mengenal diriku sendiri? Apakah di saat ini aku sedang gila hingga memaksakan diri harus mengenal diriku? Terdengar bisikan lembut kembali datang menyapa, diamlah, tenangkan pikiranmu dan rasakan, aku maha dekat dan selalu bersamamu. Kenalilah aku agar mata dan hati tidak buta. Kenalilah aku agar rasa dan telinga tidak tuli. Kenalilah aku agar prasangka dan mulut tidak bisu. Kenalilah aku agar akal dan nafas tiada terbatas. Kenalilah aku hingga kaki dan tangan tidak lumpuh. Maka kau akan mengafalkan sifatku. Jadilah kekasih sejatiku, mesra bersamamu. Maka tiada lagi keakuanmu, hilanglah kesombonganmu, lenyaplah dirimu. Kau tiada, akulah yang ada, meliputi dirimu dan semesta. Maka kenalilah aku. Ya Allah, sudah benarkah aku mengenalmu? Sudah benarkah aku menyembahmu? Benarkah aku merasa begitu dekatnya Engkau? Jika Engkau maha dekat, kenapa aku harus berlari jika bencana? Kenapa aku harus panik dan menyelamatkan diri dan hartaku? Kenapa aku harus takut mati dengan tsunami, ya Allah? Makhlukmu, bukankah aku harus takut kepadamu? Di manakah tasbihku? Di manakah zikirku? Di manakah lantunan indah suara azanku? Kenapa aku harus panik dan takut mati, ya Allah? Aku jadi takut dengan makhlukmu. Masih adakah iman dan akidahku? Masih adakah kesetiaanku denganmu? Kafirkah aku jika kematianku karena takut pada makhlukmu? Bukankah aku sering mengatakan jika aku tidak takut pada kematian? Terdengar suara tawa membisik lembut menyapa bumi di relung hati. Di manakah ilmu dan amalmu? Bukankah sesungguhnya itu adalah aku? Tinggalkanlah keakuanmu, hilangkan kesombonganmu. Bersujudlah dengan rasaku, datanglah dengan kebodohanmu, maka akulah dirimu.